Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Khalif Ahmad Rizky Pratama. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 2530101108. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri yang diberikan oleh Ibu Atiatul Fauzia selaku dosen mata kuliah PPTQ. Nah, di dalam video ini saya akan membahas mengenai ilmu tajwid, yang dimana kalian tahu sendiri kan, ilmu tajwid itu digunakan untuk membaca Al-Quran ya. Gimana ini tuh dibacanya kayak gimana, terus nama hukumnya apa gitu loh. Nah, untuk ilmu tajwid yang saya akan bahas adalah mat asli dan mat far'i. Nah, kita mulai dari mat asli terlebih dahulu ya. Mat asli ini bisa juga disebut sebagai mat tabi'i. Nah, mat asli itu apa sih sebenarnya? Nah, mat asli itu apabila ada fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya sukun, dan juga doma ketemu waw sukun. Dan itu dibaca 2 harakat. Contohnya itu seperti apa? Nih, seperti ini nih. Ini contoh fathah ketemu alif nih, kayak ya apa? Ta, sa nih. Terus juga ini yang kasroh ketemu ya sukun, ini ti, si. Terus itu juga yang doma ketemu waw sukun, bacanya tu. Dan ingat ya, tiga ini itu dibacanya 2 harakat semua ya. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu mat far'i. Nah, mat far'i itu apa sih? Nah, mat far'i itu adalah mat yang bercabang. Cabangnya itu ada berapa? Ada 2, yaitu mat mulhaq bil asli dan mat ghair mulhaq bil asli. Nah, mat mulhaq bil asli itu tuh mat yang menyerupai dengan mat asli. Dibacanya 2 harakat juga. Nah, ada berapa contohnya? Ada 5, yaitu mat badal, mat tamkin, mat iwat, mat harfi, dan juga mat sila qasirah. Nah, kita mulai dari mat badal terlebih dahulu. Nah, untuk mat badal sendiri itu tuh apabila ada hamzah bermat di awal kalimat dan juga 2 harakat ya dibacanya ya. Ini seperti contohnya di sini nih. Yang ini kelihatan gak nih? Nih kayak begini nih contohnya nih. Imanukum tuh. Ini kan hamzah nih. Dia berharakat kasroh dan juga ketemu ya sukun. Itu bermat jadinya, bermat tabi'i. Hamzahnya bermat. Oke? Terus ini juga nih utia. Nah, ini kan hamzah nih berharakat domah dan juga ketemu waw sukun. Ini bermat tabi'i. Oke? Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu ada mat tamkin. Nah, mat tamkin itu apabila ada 2 huruf ya dalam satu kalimat dengan ya pertama itu tuh berharakat kasroh dan juga bertasdid, lalu yang kedua itu sukun. Nah, contohnya seperti apa? Nih, seperti yang ini nih. Yang ini deh. Nih. Uyitum. Tuh, ini ya pertamanya tuh bertasdid dan juga berharakat kasroh, lalu ya yang keduanya itu sukun. Dan ini dalam satu kalimat. Ya. Terus lanjut nih. Iliyina. Nah, ini kan ya yang pertama kan bertasdid dan juga berharakat kasroh. Nah, ya yang keduanya itu juga sukun dalam satu kalimat. Nah, ini namanya mat tamkin. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu ada mat iwat. Nah, mat iwat itu apabila ada fathatain yang berada di akhir kalimat lalu diwakafkan. Contohnya seperti di sini di surat Al-Adiyat ayat 1 ya. Nih, di bagian dobahan. Nah, kalau misalkan diwakafkan itu bacanya jangan dobahan, tapi dobaha, bukan dobahan ya. Terus juga di ayat 1 surat An-Naziat nih, wan naziati gharqa. Nah, ini gharqa, bukan gorkon ya kalau misalkan diwakafkan, gharqa ya. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu ada mat harfi. Nah, mat harfi itu apa? Mat harfi itu apabila ada huruf fawatihus suwar yang terdiri dari 2 ejaan dan dibaca sesuai dengan bunyi asli huruf hijaiyah. Nah, contohnya seperti apa? Di ini nih. Yang ini nih. Contohnya nih. Hamim. Mereka kan hanya ini termasuk mat harfi. Karena apa? Karena dia 2 ejaan. Terus juga huruf fawatihus suwar dia tuh. Nah, bagi kalian belum tahu, huruf fawatihus suwar itu ada 5 nih ya. Untuk mat harfi ya ada ha, ya, to, ha, ro. Nah, 5 huruf ini tuh huruf fawatihus suwar. Nah, jadi kenapa hanya ini termasuk mat harfi? Karena dia huruf fawatihus suwar terus 2 ejaan. Nah, maksudnya 2 ejaan tuh kayak gimana? Maksudnya tuh kan dia kan
H. Terus dibaca 2 harokat kan, berarti itu ada huruf H, ada huruf alif. Nah itu 2 ejaan termasuknya tuh. Contoh 2 ejaan tuh seperti itu. Ini misalkan, atau enggak contoh lagi nih di Yasin. Mana sih contohnya? Nih Yasin. Nah ya ini termasuk mad harfi. Karena apa? Karena dia tuh 2 ejaan nih. Tuh 2 ejaan tuh maksudnya kan gitu nih. Yasin terus itu 2 ejaan ya sama alif. Itu tetap masuk 2 ejaan nih. Dan dibacanya sesuai dengan bunyi asli huruf hijaiyah. Nah, jadi ya kalau misalkan hurufnya ya udah bacanya ya gitu ya. Oke, lanjut yang kelima atau yang terakhir yaitu mad silah qasirah. Apa itu mad silah qasirah? Nah, mad silah qasirah itu apabila ada huruf hakinayah berharokat kasroh ataupun doma diapit oleh 2 huruf hidup dan bertemu selain huruf hamzah. Dibaca 2 harokat. Contohnya seperti apa? Seperti ini nih. Ini di kata kelihatan gitu. Innahu ala. Nah ini kan hakinanya kan berharokat doma, terus diapit oleh nun hidup dan juga huruf ain hidup ya. Dan terus hanya ini ketemu dengan huruf ain, bukan huruf hamzah ya. Jadi itu namanya mad silah qasirah. Diapit oleh 2 huruf hidup, terus hakinayanya berharokat kasrah ataupun doma dan tidak bertemu hamzah. Oke, kita lanjut ke cabang yang kedua yaitu mad ghairu mulhaq bil asli. Nah, jadi mad ghairu mulhaq bil asli itu mad yang tidak menyerupai mad tabi'i atau mad asli karena ada beberapa penyebab. Karena ketemu hamzah, ketemu huruf bertasydid atau huruf sukun. Nah, itu dibagi lagi tuh menjadi 3. Yang pertama mad ghairu mulhaq bil asli muttasil bil hamzah. Lalu yang kedua mad ghairu mulhaq bil asli muttasil bil tasydid. Lalu yang ketiga mad ghairu mulhaq bil asli muttasil bisukun. Kita mulai dari yang pertama dulu yaitu muttasil bil hamzah, yang yaitu penyebabnya karena bertemu dengan huruf hamzah. Ada 3 hukum mad. Yang pertama ada mad wajib mutasil. Nah, apa itu mad wajib mutasil? Mad wajib mutasil itu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan Kita mulai dari yang pertama yaitu mad wajib mutasil. Apa itu mad wajib mutasil? Nah, mad wajib mutasil itu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat lalu dibaca 5 harokat. Ini contohnya di kata ini nih, idza jaa. Nah itu kan huruf jimnya kan ini kan mad tabi'i nih. Karena ada fathah, ada huruf alif, ini mad tabi'i kan, ketemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Nah ini dibacanya panjang 5 harokat. Dibaca mad wajib mutasil 5 harokat, idza jaa. Nah gitu. Kita lanjut yang kedua yaitu mad jaiz munfasil. Nah, untuk mad jaiz munfasil ini tuh kebalikan dari mad wajib mutasil, yang dimana mad jaiz munfasil ini apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Jadi di kalimat kedua dibaca 6 harokat juga ya. Contohnya seperti ini, la a'budu. Nah ini kan lamnya kan mad tabi'i ini, fathah ketemu alif nih, dibaca panjang. Terus ketemu dengan hamzah tapi beda kalimat. Nah dibacanya 6 harokat, la a'budu. Itu untuk ngebedain biar lebih gampang ya, biar lebih gampang ngebedain itu untuk mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil itu tuh di lambang ininya nih. Yang ini kan lambangnya kan yang untuk mad wajib mutasil kan lambangnya gimana nih? Oh, untuk sedangkan mad jaiz tuh lambangnya gimana nih? Bergelombang begini nih. Beda kan lambangnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, biasanya mad wajib mutasil itu tuh ketemu hamzahnya tuh yang begini nih. Nah, hamzah yang begini biasanya itu satu kalimat. Ya, untuk mad wajib mutasil. Nah, kalau misalkan mad jaiz munfasil, ini tuh biasanya hamzahnya yang berdiri gini nih. Ini baru lain kalimat nih. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu mad silah tawilah. Nah, mad silah tawilah ini kebalikan dari mad silah qasirah ya. Yang dimana mad silah tawilah ini apabila ada hakinayah berharokat
domah ataupun kasroh, lalu diapit dua huruf hidup dan bertemu dengan hamzah. Kalau misalkan masih lokosiro tadi kan tidak bertemu dengan hamzah. Nah kalau ini yang bertemu, contohnya kayak gini nih, malahu akhladana. Ini kan huruf hakinaya ini kan berharokat domah, lalu diapit oleh huruf lam, mana sih, lam hidup, dan juga dia tuh bertemu dengan hamzah tuh, ya kan. Jadi diapit oleh dua huruf hidup dan huruf setelahnya itu hamzah, dan juga dibacanya ya bisa 2, bisa 4, bisa 6 ya. Jadi bacanya tuh malahu akhlada gitu. Baik, tadi itu sudah dijelaskan ya tentang mad ghair mulhaq bil asli yang muttasil bil hamzah. Sekarang kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu muttasil bit tasydid. Nah, muttasil bit tasydid itu juga ada 3. Yang pertama ada mad lazim hilmi musaqal, lalu yang kedua mad lazim harfi musaqal, dan yang ketiga mad farqi. Dari yang pertama dulu yaitu mad lazim hilmi musaqal. Nah, mad lazim hilmi musaqal itu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid setelahnya, lalu dibaca 5 harokat. Nah, contohnya seperti apa? Nih, contohnya seperti ini nih. Mana sih? Oh, ini nih. Nih, di bagian sini nih, atisoh. Nah, huruf shotnya ini kan mad tabi'i ini. Huruf selanjutnya tuh berharokat fathah, lalu ketemu alif, ini mad tabi'i, lalu bertemu dengan huruf ho yang bertasydid. Nah, jadi dibacanya 6 harokat, soh ya, 6 harokat. Mana sih ini sar-sar. Nah ya, jadi mad lazim hilmi musaqal itu tuh mad tabi'i ini, kayak misalkan huruf shot nih, harokat fathah lalu ketemu alif, ini mad tabi'i, bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nih kayak begini nih, ketemu huruf kho bertasydid nih, dibacanya 6 harokat. Jadi atisoh ya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu mad lazim harfi musaqal. Nah, mad lazim harfi musaqal ini apabila ada huruf fawatihus suwar yang mengandung unsur idgham dan terdiri dari 3 ejaan. Nah, huruf fawatihus suwarnya ini beda lagi. Kalau yang tadi kan mad harfi kan ada 5 tuh, ada ha, ya, to, ha, amaro. Nah, ini beda lagi, ada 8 huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan juga mim. Jadi disingkat naqasa hasalukum. Nah, mana nih? Nih kayak begini ya, huruf nun, huruf qaf, huruf shad, huruf ain, huruf sin, huruf lam, huruf kaf, dan juga huruf mim ya. Ini huruf fawatihus suwar mad lazim harfi musaqal. Oke, kita balik lagi ke mad lazim harfi musaqalnya. Yang tadi kan di pengertiannya itu kan apabila ada huruf fawatihus suwar yang terdiri dari 3 ejaan dan juga mengandung unsur idgham. Nah, contohnya itu nih kayak begini nih, alif lam mim. Nah, di huruf lamnya aja nih yang menjadi mad lazim harfi musaqal. Nah, kenapa? Karena dia tuh 3 ejaan dan kemasukan unsur idgham. Maksud dari kemasukan unsur idgham itu seperti apa nih? Nih, kalau misalkan dia aja seperti ini nih, alif lam mim. Kalau misalkan alif kan alif lam fa, alif, ya kan? Terus untuk lamnya lam, huruf lam, alif dan mim. Ada alifnya jadi panjang, terus mimnya tuh karena lam gitu ya. Terus mimnya tuh mim. Kalau misalkan diajak mim ya mim. Nah, kalau misalkan diperhatikan ejaannya, ini kan mimnya dari lam ini kan bertemu dengan mim yang ini nih. Ini kan mim ketemu mim berarti apa? Idgham mimi kan. Berarti huruf lamnya ini kemasukan idgham mimi ya. Karena dari ejaannya tuh. Nah, atau lebih gampangnya kalau misalkan ngebedainnya tuh gimana ya? Ya pokoknya tuh kalau misalkan ada yang kayak begini nih, terus huruf setelahnya itu bertasydid ya, kayak misalkan ini nih, to, sim, mim. Nah, ini kan huruf sinnya kan ketemu dengan huruf mim bertasydid. Nah, berarti otomatis hukum dari huruf sinnya ini mad lazim harfi musaqal ya. Kalau misalkan huruf setelah ini bertasydid nih kayak begini nih,
ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu ada mat farki. Mat farki ini apabila ada mat badal ya, yang apa namanya, hamzah bermat di awal kalimat ya. Mat badal bertemu dengan huruf bertasydid setelahnya. Nah, contohnya ini seperti ini nih. Nih, kul Allah. Ini kan hamzahnya kan bermat nih. Apa namanya? Iya, bermat. Dia berharokat fathah, terus ketemu alif, ini bermat kan, bermat tabii. Ini mat badal nih, ketemu dengan lafaz lam nih, bertasydid. Jadi bacanya panjang, jadinya jadi baca 5-6 harokat. Qul Allah. Atau misalkan yang ini nih, qul az-zakaraini. Nah, ini kan mat badal nih, hamzahnya nih, karena berharokat fathah, terus ketemu alif, lalu di awal kalimat. Ini mat badal nih, ketemu dengan huruf za yang bertasydid. Nah, jadi dibacanya panjang. Qul az-zakaraini. Itu. Oke, kita lanjut yang jenis ketiga ya, yaitu yang muttasil bisukun ya. Muttasil bisukun ini kebagi 4, ada mat lazim kalmi mukhafaf, mat lazim harfi mukhafaf, mat layin, dan juga mat arid bisukun. Oke, kita lanjut ke jenis yang ketiga, yaitu yang muttasil bisukun. Nah, muttasil bisukun ini kebagi 4, ada mat lazim kalmi mukhafaf, mat lazim harfi mukhafaf, mat layin, dan juga mat arid lisukun. Nah, yang pertama ada mat lazim kalmi mukhafaf. Mat lazim kalmi mukhafaf ini apabila ada mat badal bertemu dengan huruf sukun di awal kalimat. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, itu kan dibaca panjang, ini kan depannya kan mat badal nih. Nah, ketemu dengan lam sukun. Nah, terus dibacanya panjang, jadinya al-ana. Oke. Ya, kita lanjut ke yang kedua, yaitu mad lazim harfi mukhafaf. Mad lazim harfi mukhafaf ini kebalikan dari mad lazim harfi musaqqal ya, dimana yang musaqqal tadi kan mengandung unsur idgham. Nah, sedangkan yang ini enggak, ini kebalikannya. Ya, contohnya nih seperti ini nih. Nih, hamim. Ini kan kalau misalkan dieja kan mim ya mim. Nah, ini kan tidak kemasukan huruf idgham kan setelahnya. Nah, ini mat lazim harfi mukhafaf ya. Ini yang huruf mimnya nih. Kalau misalkan yang hanya ini tuh termasuknya mat harfi ya, karena ini 2 ejaan dan juga dibacanya 2 harokat ya. Nah, sedangkan untuk mimnya ini mat lazim harfi mukhafaf ya, karena dia 3 ejaan, dibaca panjang dan tidak mengandung unsur idgham dianya. Lanjut yang ketiga, yaitu ada mat layin. Nah, mat layin ini apabila ada fathah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun, dan biasanya itu di akhir kalimat. Ya, contohnya ini seperti di surat Al-Quraisy ya, li ilafi Quraisy. Nah, ini kan rohnya kan berharokat fathah nih, kuro. Ini kan ketemu ya sukun, Quraisy. Nah, rohnya harokat fathah terus ketemu ya sukun. Tapi kalau misalkan dilanjut, kayak misalkan Quraisyin illah, itu bukan mat layin tapi sifatulin ya jadinya, karena diwasalkan. Nah, kalau misalkan diwakafkan jadinya mat layin ya, Quraisy gitu. Lalu yang keempat, yaitu ada mat arid lisukun. Nah, mat arid lisukun ini apabila ada mat tabii bertemu dengan huruf hidup yang mati karena berhenti atau diwakafkan. Dan ini biasanya nih biasa ada di tengah maupun di akhir kalimat. Cuman kayaknya kebanyakan di tengah kalimat deh. Contohnya di sini nih. Innaka laminal mursalin. Nah, ini kan mat tabii ini nih. Lamnya nih harokat kasroh terus ketemu ya, ini mat tabii. Nah, terus dia ketemu huruf hidup namun yang mati karena diwakafkan, mursalin. Tuh, mati karena di akhir kalimat diwakafkan juga. Jadi dibaca panjang, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai mat asli dan mat farai. Kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian materi atau ada kekurangan, ya mohon dimaafkan ya, karena ya manusia tidak sesempurna itu, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sekian sampai sini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.